Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Juta Lumenta, mahasiswi aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado dengan NIM 2214201080, kelas A3 Keperawatan semester 2. Tujuan saya membuat video presentasi ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Pendidikan Promosi Kesehatan dengan dosen pengampu Nervania Tampilang, Eskep Amkes. Yang pertama, pengertian promosi kesehatan. WHO berdasarkan Piagam Ottawa 1986 dalam Harry D.J. Maulana 2009 halaman 19 mendefinisikan promosi kesehatan adalah suatu proses yang memungkinkan individu meningkatkan kontrol terhadap kesehatan dan meningkatkan kesehatannya berbasis filosofi yang jelas mengenai pemberdayaan diri sendiri. Selanjutnya, prinsip promosi kesehatan menurut WHO pada Ottawa Charter for Health Promotion 1986 mengemukakan ada 7 prinsip pada promosi kesehatan, antara lain prinsip-prinsip promosi kesehatan. Yang pertama, empowerment atau pemberdayaan, yaitu cara kerja untuk memungkinkan seseorang untuk mendapatkan kontrol lebih besar atas keputusan dan tindakan yang mempengaruhi kesehatan mereka. Yang kedua, partisipatif atau partisipasi, yaitu di mana seseorang mengambil bagian aktif dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, holistik atau menyeluruh, yaitu memperhitungkan hal-hal yang mempengaruhi kesehatan dan interaksi dari dimensi-dimensi tersebut. Yang keempat, equitable atau kesetaraan, yaitu memastikan kesamaan atau kesetaraan hasil didapat oleh klien. Yang kelima, intersektoral atau antar sektor, yaitu bekerja dalam kemitraan dengan instansi terkait lainnya atau organisasi. Yang keenam, sustainable, yaitu memastikan bahwa hasil dari kegiatan promosi kesehatan yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Yang ketujuh, multistrategi, yaitu bekerja pada sejumlah strategi daerah seperti program kebijakan. Selanjutnya, metode promosi kesehatan. Pemilihan metode dalam pelaksanaan promosi kesehatan harus dipertimbangkan secara cermat dengan memperhatikan materi atau informasi yang akan disampaikan, keadaan penerima informasi atau termasuk sosial budaya atau sasaran, dan hal-hal lain yang merupakan lingkungan komunikasi seperti ruang dan waktu. Ada jenis-jenis metode promosi kesehatan secara garis besar. Metode dibagi menjadi 2, yaitu metode didaktif dan metode sokratik. Yang pertama, metode didaktif. Metode ini didasarkan atau dilakukan secara satu arah. Tingkat keberhasilan metode didaktif sulit dievaluasi karena peserta didik bersifat pasif dan hanya pendidik yang aktif. Misalnya ceramah, film, leaflet, booklet, poster, dan siaran radio. Yang kedua, metode sokratif. Metode ini dilakukan secara 2 arah. Dengan metode ini, kemungkinan antara pendidik dan peserta didik bersikap aktif dan kreatif. Misalnya diskusi kelompok, debat, panel, forum, seminar, bermain peran, curah pendapat, demonstrasi, studi kasus, lokakarya, dan penugasan perorangan. Metode promosi kesehatan dapat digolongkan berdasarkan teknik komunikasi, sasaran yang dicapai, dan indera penerima dari sasaran promosi. Yang terakhir, teknik dan strategi pendidikan dalam promosi kesehatan. Pertama, 1. Kebijakan berwawasan kebijakan. Strategi promosi kesehatan yang mana ditujukan kepada para penentu kebijakan agar mengeluarkan kebijakan dan ketentuan yang menguntungkan bahkan dapat merugikan kesehatan, sehingga dalam menentukan keputusan diperhatikan dampaknya bagi kesehatan masyarakat. Yang kedua, lingkungan yang mendukung. Strategi ini dikelola oleh para pengelola tempat umum, termasuk pemerintah kota, di mana mereka dapat menyediakan sarana dan prasarana bagi masyarakat dalam meningkatkan kesehatannya, sehingga nantinya akan tercipta lingkungan yang sehat untuk mendukung perilaku sehat masyarakat. Yang ketiga, reorientasi pelayanan kesehatan realisasi dari
Reorientasi pelayanan kesehatan ini adalah para penyelenggara kesehatan baik pemerintah maupun swasta harus dilibatkan dalam memberdayakan masyarakat agar dapat berperan bukan hanya sebagai penerima pelayanan kesehatan, namun dapat menjadi penyelenggara pelayanan kesehatan. Yang keempat, keterampilan individu. Strategi ini mewujudkan adanya keterampilan individu-individu dalam meningkatkan dan memelihara kesehatannya. Langkah awal untuk strategi ini adalah pemberian pemahaman tentang penyakit dalam bentuk metode atau teknik kepada individual, bukan dalam bentuk massa. Yang kelima, gerakan masyarakat. Adanya gerakan dari masyarakat itu sendiri dapat atau dalam meningkatkan dan memelihara kesehatannya. Hal ini akan tampak dari perilaku masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan kesehatannya tanpa harus ada kegiatan, namun akan tampak dari perilaku penuju sehat. Itulah video presentasi saya mengenai pembelajaran promosi kesehatan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri.